Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya atas nama Intan Nuraini dengan NIM 4201023025. Dan saya atas nama Arita Dewi dengan NIM 4201023015. Kami dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi tren dan isu dalam keperawatan. Ayo kita simak sama-sama materi yang akan kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi isu etik. Jadi, isu etik dalam keperawatan merujuk pada permasalahan moral dan nilai-nilai profesi yang muncul dalam praktik keperawatan, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, isu ini berkaitan juga dengan bagaimana perawat harus bertindak sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip etik untuk menjaga hak, martabat, dan kesejahteraan pasien serta menjalankan tanggung jawab profesional secara teratur. Nah, berikutnya ada beberapa tren dan isu etik. Yang pertama itu aborsi. Nah, perlu kita ketahui bahwa aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan atau mengakhiri kehamilan sebelum janin itu dapat hidup di luar rahim. Nah, mengapa menjadi salah satu isu etik? Yang pertama itu karena adanya konflik antara hak ibu dan hak janin. Nah, terus pandangan agama dan budaya menganggap aborsi itu sebagai tindakan menghilangkan nyawa atau tindakan yang sangat tidak baik. Terus perawat juga bisa berada di tengah dilema karena dia dilema antara menjalankan tugas dan keyakinan pribadinya sendiri. Yang kedua ada transplantasi organ, di mana transplantasi organ adalah proses pemindahan organ seperti ginjal, jantung, dan hati dari seorang pendonor ke pasien penerima untuk menggantikan organ yang rusak. Kenapa menjadi salah satu isu etik? Karena organ yang sangat terbatas itu bisa menjadi salah satu isu atau tren isu. Nah, kemudian kemungkinan bisa dianggap perdagangan organ ilegal. Dan keadaan pasien itu tidak sadar bahwa organ itu berasal dari donor yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah, yang ketiga itu ada euthanasia, di mana euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja dan terkontrol untuk mengakhiri penderitaan yang tidak tertahankan. Misalnya itu pada pasien kanker di stadium akhir. Nah, kenapa menjadi salah satu isu etik? Karena berkonflik dengan prinsip menyelamatkan nyawa dalam profesi keperawatan, bertentangan juga dengan nilai agama dan hukum di banyak negara. Nah, perawat itu bisa merasa bersalah jika terlibat dalam proses mengakhiri hidup ini. Yang keempat itu krisis opioid, di mana krisis opioid itu adalah kondisi meningkatnya ketergantungan pasien terhadap obat-obatan seperti pereda nyeri yang menyebabkan kecanduan dan kematian akibat overdosis. Nah, kenapa menjadi salah satu isu etik? Karena memberikan obat untuk mengurangi nyeri adalah bagian dari tugas perawat. Tapi jika obat tersebut membuat pasien ketergantungan, apakah harus diberikan secara terus-menerus? Yaitu tidak ya. Jadi perawat sering berada di antara mengurangi nyeri atau mencegah kecanduan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah penolakan pengobatan dan vaksinasi, di mana beberapa pasien atau keluarganya menolak pengobatan medis atau vaksinasi karena alasan pribadi, agama, atau karena terpengaruh informasi yang salah atau berita hoax di luar. Nah, kenapa menjadi salah satu isu etik? Karena pasien itu memiliki hak untuk menolak pengobatan tersebut, biasa disebut dengan otonomi pasien. Namun keputusan itu juga bisa membahayakan dirinya atau orang lain. Jadi perawat itu harus menghargai, tetapi perawat itu juga harus menghargai hak pasien, tapi juga dia tetap juga harus menjaga keselamatan pasien. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjut Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang sudah atau telah dipaparkan oleh rekan saya Intan. Di sini saya akan melanjutkan
Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu peran perawat dalam menghadapi tren dan isu etik. Jadi poin pertama yaitu peran perawat dalam menerapkan standar etik. Adapun perawat memegang tanggung jawab besar dalam menjaga integritas profesinya dalam menghadapi dilema etik. Peran mereka sangat penting meliputi menerapkan kode etik perawat, yaitu perawat harus memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam kode etik keperawatan, seperti menghormati hak pasien, menjaga rahasia medis, bersikap jujur, dan memberikan layanan adil tanpa diskriminasi. Adapun contoh kasus yang dapat saya jelaskan, yaitu seorang pasien HIV meminta perawat untuk tidak memberitahu keluarganya tentang penyakitnya, walau keluarga terus mendesak perawat, tetapi perawat harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut karena itu bagian dari etika profesi. Kemudian yang kedua yaitu ada memberikan asuhan keperawatan profesional. Jadi perawat harus tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar keperawatan, keilmuan, dan empati, bahkan ketika sedang menghadapi tekanan moral, sosial, maupun pribadi. Contoh kasus yang dapat saya berikan yaitu seseorang perawat ditugaskan merawat pasien yang telah menolak transfusi darah karena alasan agama. Meskipun tidak setuju secara pribadi, perawat tetap memberikan asuhan dengan profesional dan penuh rasa hormat terhadap keyakinan pasien. Yang ketiga yaitu ada beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Jadi, kemajuan teknologi kesehatan dalam perubahan nilai-nilai masyarakat menuntut perawat terus untuk belajar, beradaptasi, dan terbuka terhadap pendekatan baru sambil tetap berpegang pada prinsip etik. Contohnya yaitu seorang perawat menggunakan sistem rekam medis digital yang baru dan dihadapkan pada godaan untuk mengakses data pasien yang bukan tanggung jawabnya. Ia menolak karena itu melanggar privasi dan kode etik. Baik, adapun dampak dan cara mengatasi isu etik dibagi beberapa poin. Poin pertama yaitu ada stres, frustasi, dan ketakutan pada perawat. Jadi perawat bisa merasa tertekan jika harus mengambil keputusan sulit, terutama jika keputusan itu berlawanan dengan keyakinan pribadinya atau kebijakan tempat kerja. Contohnya yaitu perawat di ruang ICU merasa tertekan saat harus mengikuti perintah dokter untuk mencabut alat bantu hidup pasien meskipun belum ada persetujuan penuh dari keluarga. Yang kedua yaitu ada ketidakpuasan pasien. Jika pasien merasa bahwa hak dan martabatnya tidak dihormati, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada tenaga medis dan rumah sakit. Contohnya yaitu pasien merasa tidak nyaman karena informasi medisnya disebarluaskan tanpa izin kepada keluarganya, sehingga ia enggan kembali untuk pengobatan lanjutnya. Yang ketiga yaitu ada konflik relasi. Jadi perbedaan nilai atau keputusan bisa memicu konflik antara perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya. Contohnya yaitu dokter ingin melakukan prosedur invasif pada pasien terminal, namun perawat merasa itu tidak manusiawi dan memicu perdebatan di ruang perawat. Kemudian yaitu ada citra buruk profesi. Jadi pelanggaran etika oleh salah satu orang bisa mencoreng seluruh profesi perawat di mata masyarakat. Contohnya itu video perawat mempermalukan pasien tersebar di media sosial membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan itu menurun. Kemudian yaitu ada resiko hukum. Ya, jika perawat melanggar etika atau hukum bisa berujung pada sanksi administratif, pencabutan izin praktik, bahkan tuntutan pidana. Jadi contoh kasus yang bisa saya berikan yaitu perawat membocorkan hasil tes HIV seorang pasien ke teman-temannya. Akibatnya perawat bisa dipecat dan dituntut oleh keluarga pasien. Kemudian yaitu ada penurunan kualitas layanan. Ya, ketika perawat terus-menerus berada dalam tekanan etis, fokus dan semangat kerja mereka bisa terganggu yang berdampak pada keselamatan pasien. Contoh kasus yang bisa saya jelaskan atau berikan yaitu perawat kehilangan motivasi karena sering merasa dilema antara perintah atasan dan nilai etikanya. Akhirnya menjadi ceroboh dalam memberikan obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi isu etik. Yang pertama yaitu ada penerapan kode etik keperawatan. Jadi kode etik harus menjadi acuan utama dalam setiap keputusan. Cara mengatasi
penerapan kode etik keperawatan ini yaitu pelajari dan pahami isi kode etik, kemudian gunakan kode etik sebagai pedoman saat terjadi dilema. Yang kedua yaitu ada pendidikan dan pelatihan etik. Jadi pelatihan berkala membantu perawat menyikapi isu modern yang terus berkembang. Cara mengatasi pendidikan dan pelatihan etik ini yang pertama yaitu mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan tentang etika profesi. Kemudian diskusi kasus nyata dalam forum profesional. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi tim dan peer group. Jadi berdiskusi dengan rekan bisa membantu menemukan solusi terbaik dan mengurangi beban emosional. Adapun cara dan mengatasi yang ketiga yaitu diskusi tim dan peer group ini yaitu buat forum diskusi kasus etik di unit kerja dan saling memberikan dukungan dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu penguatan SOP dan pengawasan. Jadi standar operasional prosedur atau SOP yang baik akan menjadi panduan kerja yang aman. Cara mengatasinya yaitu ikuti SOP yang berlaku, kemudian laporkan jika ada SOP yang tidak sesuai nilai etika. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan keputusan etis yang sistematis. Jadi menggunakan proses berpikir kritis dan terstruktur membantu dalam menyikapi dilema. Cara mengatasi dari pengambilan keputusan etis yang sistematis ini yaitu identifikasi masalah, kemudian kumpulkan fakta, lalu nilai resiko dan konsekuensinya, lalu ambil keputusan yang paling adil dan aman untuk pasien. Yang keenam yaitu kepemimpinan dan pembinaan. Pimpinan yang etis dapat membimbing perawat dalam situasi sulit. Cara mengatasi dari masalah kepemimpinan dan pembinaan ini yaitu meminta pendapat dari atasan atau mentor saat menghadapi kasus etik. Kemudian jadikan pemimpin sebagai panutan. Ini juga dapat mengatasi isu etik. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa atau dapat saya sampaikan. Baik, berakhir sudah pemaparan materi dari kami berdua. Tujuan dari pemaparan materi yang telah kami bawakan yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu etika dalam praktik keperawatan dan untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu Etika dan Hukum Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Laude Swardin, MKes Escape Nurse.